Hadirin dan pemirsa, mengawali debat pada segmen ini, setiap pasangan calon dipersilakan untuk mengambil secara acak satu gulungan kertas yang memuat isu strategis yang telah disediakan dalam kotak kaca. Pengambilan gulungan kertas dimulai dari paslon nomor urut 1, kemudian menyerahkan kepada moderator. Silakan. Allahu Akbar. Baik, undian pertama nomor 1, saya akan bacakan isu yang berkaitan dengan baik, isu sesuai dengan undian pertama ini adalah revitalisasi. Pada paslon nomor urut 1, saya persilakan Anda untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3, waktu Anda 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Untuk paslon kedua, kita perlu merevitalisasi penerimaan PAD dari sektor tambang, kan begitu. Ini menjadi soal serius di Palu hari ini. Tambang ini belum memberikan kontribusi yang serius dalam pendapatan daerah. Yang kedua, ada masalah kehancuran lingkungan, tumbuhnya kemiskinan di sekitar pertambangan, dan eksploitasi buruh. Ini bagaimana merevitalisasi ke depannya. Yang kedua, kepada paslon nomor urut 3, kita itu berada di ranking 85 dari 93, berada 10 besar dalam laporan hasil evaluasi Pemda dalam penggunaan anggaran sesuai 30 urusan wajib. Ini perlu revitalisasi pembangunan kota ke depannya, bagaimana menjawab soal ini. Yang ketiga, kita perlu juga merevitalisasi soal kehidupan sosial. Ini berkaitan dengan paslon nomor 4. Paslon nomor 4, persoalan diskriminasi perempuan adalah soal yang serius hari ini di Kota Palu. Kekerasan terhadap anak perempuan adalah hal yang harus juga perlu direvitalisasi ke depan di Kota Palu ini. Bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Terima kasih. Waktunya cukup. Baik. Selanjutnya saya persilakan pada nomor urut 2. Waktunya 2 menit sejak Anda mulai berbicara. Bukan undian. Saya jawab. Untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 1. Ya. Terima kasih. Perlu diketahui oleh kita bahwa untuk perizinan tambang sekarang ini di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya pemerintah kota memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan. Pengawasan harus berjalan dengan baik. Karena walaupun bagaimana para saudara-saudara kita, para teman-teman usaha kita yang bergerak di bidang tambang ini juga merupakan mitra. Mereka juga memiliki tanggung jawab CSR atas lingkungan. Nah, bagaimana kemudian CSR ini betul-betul mampu direalisasikan dengan baik dan kemudian ada kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha tambang ini untuk mengelola ini agar supaya bisa menjadi penguatan lingkungan yang menjadi perhatian serius kita saat ini. Untuk Kota Palu, wilayah tambang pemerintah Kota Palu ini berada di sepanjang pegunungan yang berada di Gawalise. Nah, metode-metode penambangan juga harus gitu, mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah. Kita jangan cuma berpikir mendapatkan retribusinya, tetapi juga harus gitu memperhatikan teknis-teknis pekerjaannya. Bagaimana memperhatikan cutting hill-nya, bagaimana kemudian mengarahkan agar supaya jangan seperti kejadian, karena tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi banjir beberapa waktu belakangan ini juga dikarenakan perubahan ekologi yang ada. Salah satu faktor itu adalah ini. Nah untuk sungai kita juga memiliki perhatian yang serius gitu. Untuk wilayah Pondoh saja, karena itu tidak ditambang, maka kemudian terjadi sedimentasi yang kemudian ini bisa berbahaya buat masyarakat. Normalisasi harus dilakukan. Nah semua ini menjadi perhatian. Apakah kemudian ini dimanfaatkan untuk nilai ekonomi tambang khususnya buat pemerintah Kota Palu ke depan? Ini akan menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah harus mampu menjaga komunikasi hubungan yang baik dengan mitra usaha, menjaga kondusivitas dan hubungan kita dengan masyarakat menjadi prioritas. Terima kasih. Baik. Selanjutnya nomor urut 3. Ya. Baik, tadi disampaikan revitalisasi penggunaan anggaran pemerintah. Saya kira gini ya,
Yang pertama saya sampaikan bahwa kita tahu pemerintah Kota Palu tahun 2018 itu mendapatkan peringkat pertama perencanaan pembangunan daerah terbaik Indonesia. Saya kira kita urutan pertama, urutan kedua Palembang, urutan ketiga Solo. Jadi dari sisi penghargaan itu kita mendapatkan 9 miliar DID. Nah, kita yang terbaik se-Indonesia ini. Kenapa? Karena memang yang saya dapatkan anggaran ini 40% itu belanja pembangunan. Kemudian 60% belanja pegawai. Ini coba kita putar bersama teman-teman semua birokrasi, coba kita rasionalkan. Bagaimana merasionalkan anggaran? Tentunya harus betul-betul program anggaran itu realistis dan betul-betul proporsional. Ini yang saya katakan, untuk mendapatkan rasionalisasi anggaran, program kegiatan itu, ini tidak gampang. Kita harus duduk. Satu bulan lebih saya duduk dari jam 11 sampai jam setengah 5 subuh untuk merasionalkan ini. Ini programnya kemana larinya? Sehingga saat ini 61% belanja pembangunan, 39% belanja pegawai itu. Ini yang saya coba revitalisasi betul tentang program kegiatan dan anggaran ini. Sehingga alhamdulillah dengan cara-cara itu kita bisa bangun jembatan, kita bisa bangun jalan, kita bisa bangun salena yang tadinya terpinggirkan, saat ini mereka sudah bisa merasakan bagaimana jalan di sana itu. Kita bisa bangun hutan kota. Ini akibat apa? Kita merevitalisasi pemikiran-pemikiran kita di dalam penganggaran. Semua program dan kegiatan itu. Baik, pasangan nomor urut 4 silakan. Terima kasih. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Kita mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga bagaimana nantinya visi misi kami dijabarkan oleh mereka. Mereka harus membuat program, sasaran program, kegiatan dan target yang jelas kepada mereka-mereka yang masuk dalam perempuan dan anak. Kemudian harus ada pengawasan yang ketat dan maksimal dari pemimpin kota, sehingga target mereka itu jelas dan berimpaknya langsung kepada masyarakat. Kemudian dinas sosial juga harus berperan di sini. Kita bisa lihat di pinggir jalan itu masih banyak anak-anak dan perempuan yang apalagi anak-anak yang menjajakan tisu, kemudian ada yang berjualan mangga sampai malam itu di perempatan. Saya rasa pemerintah kota harus hadir di antara masyarakat seperti ini. Kita harus mempunyai rumah singgah. Dalam artian rumah singgah itu mereka yang yang homeless ya, yang rata-rata kebanyakan memang perempuan dan anak, itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir bersama mereka. Jangan pemerintah hanya menutup mata, padahal kita setiap hari bisa melihat di pinggir jalan selalu ada mereka-mereka yang seperti itu. Ada anak, ibu anak ya yang membawa masih kecil gitu, kena hujan dan panas, itu seharusnya kan pemerintah harus hadir bersama rakyat, bersama warga Kota Palu. Seharusnya seperti itu. Nah, kan ke depannya bagaimana mereka mempunyai sasaran, program, kegiatan dan target yang jelas agar supaya kegiatan visi misi kami itu dijabarkan dengan jelas oleh mereka dan targetnya sangat jelas gitu. Jadi bagaimana mereka ke depannya tidak melenceng dari target yang mereka buat, dan pemimpin dan kita sebagai pemimpin kota itu harus melakukan pengawasan yang maksimal kepada dinas-dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga Dinas Sosial. Yang kita bisa lihat di sekitaran Jalan Mawar itu sebenarnya ada oknumnya yang membawa mereka ke situ. Itu juga harus ada aparat penegak hukum di dalamnya yang bekerja bersama dengan pemerintah Kota Palu. Sekian, terima kasih. Baik, sanggahan dari paslon nomor urut 1 terhadap jawaban dari paslon nomor urut 2, 3, dan 4. Waktu Anda 1 menit. Baik, untuk 30 paslon detik. 02, saya kira memang harus ada evaluasi yang mendalam ya terhadap penyelenggaraan usaha-usaha pertambangan galian C khusus di Palu ini supaya bisa dioptimalkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan problem kerusakan lingkungan, eksploitasi buruh, tumbuhnya kemiskinan sekitar tambang. Ini perlu melibatkan pihak-pihak lain kan begitu, untuk bagaimana kita benar-benar bisa menyelenggarakan usaha pertambangan dengan ramah lingkungan, kemudian juga bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada paslon 03, saya kira ini miris ya. Ranking ke-85 dari 93, ini blueprint laporan hasil evaluasi Pemda ini terkait dengan kinerja penggunaan anggaran sesuai 30 urusan wajib. Saya baru mengerti bagaimana laporan itu terjadi. Di 2019 ini ada banyak kesalahan pengelolaan anggaran.
Di Dinas PU misalnya ada silpa 80 miliar, ada di Dinas Perumahan dan Pertanahan ada silpa 14 miliar, di Kecamatan ada silpa 12 miliar, di Dinas Kesehatan ada silpa 10 miliar. Itu artinya ada penyerapan anggaran yang juga buruk dalam pengelolaan APBD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orientasi APBD kita yang berorientasi kepada penyerapan anggaran ini harus dikoreksi ke depannya, harus berorientasi pada outcome kan begitu. Kita banyak mengeluarkan anggaran pembangunan tapi tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar kita bisa lihat sebagai hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat kan begitu. Kepada paslon nomor 4 saya kira tidak cukup dengan cara biasa-biasa saja seperti itu ya. Ini masalah keadilan gendernya hal yang serius di pemerintah Kota Palu hari ini. Butuh cara yang luar biasa ke depannya. Waktu Anda sudah cukup. Baik, selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil gulungan kertas. Ya, silakan kembali ke tempat. Pilihan nomor undian pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 adalah nomor 5. Isu nomor 5 tentang sektor informal. Anda saya beri waktu untuk bertanya kepada paslon nomor 1, 3 dan 4. Ya, untuk paslon nomor 3 terkait dengan hal yang bersifat informal, mohon digambarkan kepada kami pencapaian yang telah saudara lakukan atas hal-hal yang berhubungan dengan informal tersebut. Kemudian untuk paslon nomor 4, apa langkah-langkah konkret yang saudara akan lakukan terkait dengan hal ini. Dan untuk paslon nomor 1, mohon digambarkan pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan hal yang bersifat informal. Terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup? Cukup. Baik, saya persilakan nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Baik, saya kira ini memaksimalisasi sektor informal di Palu ini banyak hal harus diperbaiki ke depannya. Saya kira kuncinya adalah keterbukaan pemerintah untuk melibatkan sektor informal ini dalam menata perencanaan pembangunan di Kota Palu ini. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan kan begitu. Ini butuh kebijakan serius dari pemerintah, butuh profesionalisme dari pemerintah untuk bagaimana menghidupkan sektor-sektor informal di Palu ini dengan melibatkan mereka mulai dari perencanaan pelaksanaan pembangunan di Palu ini. Saya kira itu penting ke depannya sehingga ini bisa dikembangkan menjadi salah satu modal utama untuk bagaimana mengembangkan pembangunan di Kota Palu ini. Saya kira sektor informal di Kota Palu ini masih belum maksimal lah dilibatkan dalam menata dan menghasilkan pembangunan yang maju di Kota Palu. Ini penting ke depannya. Saya kira itu saja, butuh keterbukaan pemerintah saja. Pemerintah terbuka, mengajak, duduk sama-sama, memberikan ruang, memfasilitasi, menyiapkan regulasi untuk kira-kira itu saja. Terima kasih. Wakil silakan menambahkan. Calon wakil bupati, wakil wali kota silakan. Waktunya masih ada? Ya, yang kita upayakan adalah bagaimana kemudian sektor informal ini bisa menjadi daya ungkit untuk memajukan Kota Palu ke depannya. Sehingga harus diurus dengan baik, harus dikelola dengan baik, perlu transparansi, perlu profesionalisme. Nah ini yang kemudian terasa masih kurang. Demikian, terima kasih. Waktunya masih 30 detik. Baik, kita lanjut ke pasangan nomor urut 3 untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Hadianto Rashid yang telah memberikan pertanyaan pencapaian sektor formal. Saya kira begini, saat ini pemerintah Kota Palu lagi merenovasi total ya Bambaru itu untuk sektor formal. Kita berharap untuk lantai satunya itu tetap penjual emas dengan dengan kain. Lantai 2 itu total untuk produk-produk masyarakat Kota Palu yang betul-betul kita harapkan kita dorong yang berkualitas. Lantai 2-nya itu kita untuk produk-produk semua masyarakat Kota Palu. Kemudian pada lantai atapnya itu ada di situ food court kita buat untuk masyarakat Kota Palu. Saya kira pasar Manonda itu informal di sana. Pasar Manonda saat ini kita lihat sudah mulai kita benahi, kita bersihkan jalannya semua. Kalau kemarin di tengah jalan pece-pece. Nah, sekarang kita harapkan betul-betul sektor informal ini kita kasih senang. Jangan cuma sektor-sektor
formal saja, ya seketika ekonomi kerakyatan di PC-PC mereka ini. Kita harus angkat mereka ini. Seperti apa? Di Taman Gor saat ini mereka berjualan dengan nyaman di sana. Di Taman Watulemo kita lihat di sana bagaimana mereka sektor informal. Di hutan kota itu lebih luas biasa lagi. Boleh ditanya mereka itu tidak sewa tempat mereka itu. Gratis. Mereka semua gratis. Tidak sewa tempat di sana. Nah, kemudian saya kira UN tumbuh harus kita kembangkan lagi. Kemudian yang saat ini masyarakat di Salena sana, mereka harus kita berdayakan juga. Saat ini jalannya sudah selesai. Orang sudah ramai para layang di sana. Tinggal apa? Tinggal tempat-tempat lapaknya ke depan kita akan bangunkan. Bisa jual pisang goreng, jual nangkanya di sana apanya semua. Saya Cukup. kira gitu. Selanjutnya pasangan nomor urut 4. Baik, terima kasih. Langkah-langkah konkret ya untuk sektor informal adalah bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan. Masuk dalam sektor informal itu adalah ekonomi kreatif, gitu ya. Bagaimana ekonomi kreatif, pedagang-pedagang ya, yang penjual somai, penjual bakso bakar, atau tukang sol sepatu, itu memang harus kita buatkan mereka tempatnya ya, jadi semuanya rapi. Ya, rapi sama gitu. Jadi tidak berbeda-beda tetapi semuanya sama dan mereka boleh tidak dikenakan biaya tapi ada retribusi, dalam arti retribusi keamanan gitu ya, kebersihan itu ada. Kemudian kita bisa buat pusat kuliner terpadu atau pusat kuliner malam. Jadi ada area di mana yang memang kiri kanannya badan jalannya itu luas, kiri kanannya itu adalah banyak kafe dan restoran, itu bisa kita jadikan pusat kuliner malam ya, agar supaya bagaimana nantinya banyaknya orang-orang yang datang ke situ, banyak yang berjualan dan kota lebih hidup dari yang kemarin-kemarin. Saya rasa itu saja. Silakan calon wakil wali kota nomor urut 4 bisa Saya menambahkan. tambahkan sedikit. Jadi kita koordinir dengan baik untuk sektor informal ini, baik kemudahan-kemudahan untuk berusaha dan termasuk juga bantuan-bantuan permodalan apabila APBD memungkinkan untuk kita membina sektor-sektor informal. Terima kasih. Waktunya masih tersisa. Baik, kita lanjut sanggahan dari paslon nomor urut 2 atas jawaban dari paslon urut 1, 3, dan 4. Silakan. Ya, untuk paslon nomor 1, ya memang saudara susah menjawab karena memang tidak kelihatan kali ya. Kemudian untuk paslon nomor urut 3, saudara menyatakan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan, khususnya dalam menyangkut perencanaan pengelolaan keuangan daerah, nilai-nilai yang menuju ke arah informal itu masih sangat kecil. Bahkan keterbukaan pun tidak ada. Ya, keterbukaan tidak. UN tumbuh masih sama keadaannya seperti sekarang ini jikalau misalnya itu Anda eluk-elukan gitu. Kemudian UMKM juga masih tersentuh hari ini baru sekitar 200 UMKM dari sekitar 6.000 UMKM. Nah, tentunya ini menjadi tandanya besar gitu. Sejauh apa perhatian dan dorongan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan sektor informal ini. Nah, kemudian untuk paslon nomor 4, apa yang menjadi pernyataan tadi bahwa ke depan akan melakukan langkah-langkah sebagaimana penciptaan ruang-ruang usaha, ya saya pikir itu adalah jawaban yang baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita undang paslon nomor urut 3 untuk mengambil gulungan kertas. Silakan kembali ke tempat semula. Undian pertanyaan yang diambil oleh paslon nomor urut 3 adalah nomor 2. Isunya adalah
arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular. Silakan pertanyaan ditujukan kepada nomor urut 1, 2, dan 4. Maaf, ulangi Pak, arsitektur. Arsitektur vernakular. Ya. Ya. Ya, baik. Memang saat ini setelah kita mengalami bencana ya, bencana alam ini memang persoalan pembangunan khususnya gedung bangunan ini saya kira masih perlu penguatan kita. Saat ini memang ada keterlambatan kita dalam pelayanan pemberian izin bangunan itu. Nah, saya ingin ketiga semua ini bisa memberikan solusi. Kira-kira bagaimana solusi kita agar supaya percepatan, karena kita tim harus diwajibkan menggunakan tim analisa bangunan dan gedung ini. Nah, ini perlambatannya dari tim analisa bangunan dan gedung ini. Ini terjadi pelambatan di dalam pemberian pelayanan PBB. Saya kira saya bertanya kepada teman-teman saya yang terhormat tiga ini, mulai 1, 2, dan yang keempat ya, yang keempat ini. Ini persoalannya menghadapi masyarakat kita juga nih kadang-kadang melawan juga dia. Saya harus bangun di sini, padahal kena patahan di situ. Ada juga menghadapi kita juga zona merah, di zona merah, tetap memaksa di situ. Nah, bagaimana teman-teman ya yang 4 ini, 1, 2, dan 3 ini menghadapi yang begini? Terima Cukup kasih. Silakan. Waktunya. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk menjawab. 2 menit waktu Anda. Baik, saya kira bukan masyarakat melawan. Ini penting bagaimana mendudukan bersama setiap persoalan bersama masyarakat untuk bisa diselesaikan bersama. Soal arsitektur vernakular saya berkaitan dengan pembangunan kebudayaan kita. Saya kira kedepannya memang perlu bagaimana menghadirkan simbol-simbol kebudayaan dalam arsitektur kita. Tapi saya kira juga hal yang penting selain simbol-simbol kebudayaan dalam arsitektur kita adalah mengurus hal yang paling substantif itu. Kalau kita memang peduli keberadaan masyarakat adat, masyarakat lokal, maka kemudian harus juga diurus tidak hanya soal arsitekturnya, tapi soal ruang kelola hidupnya. Saya kira tadi tidak benar kalau dia bilang pasangan nomor 3 ya masyarakat melawan. Ini ada soal yang harus diselesaikan, didudukan bersama masyarakat. Misalnya 1 berkaitan dengan ruang hidup, ruang kelola atas wilayah, atas tanah misalnya yang hari ini. Ini juga kalau kita bicara pembangunan kebudayaan melibatkan masyarakat adat di dalam pembangunan penataan kota, ini penting ke depannya. Harus ada rekognisi dari pemerintah. Satu hal misalnya berkaitan dengan pembangunan huntap di Tali Sivalangguni, kita tidak boleh menyerahkan masyarakat karena memang itu wilayah kelola adat mereka. Bagaimana menyelesaikan? Dudukan bersama masyarakat untuk menyelesaikan, membicarakan. Oke, ini ruang hidup, kita butuh pembangunan kota secara bersama. Oke, mana ruang hidup warga, mana ruang hidup pengembangan kota? Ini harus didudukan bersama, tidak boleh memusuhi rakyat. Saya kira salah kalau bilang rakyat melat. Diajarlah rakyat membicarakan ini. Ini penting untuk pembangunan kebudayaan ke depan. Tidak cukup pada simbol-simbol saja, tapi ada hal yang lebih substantif tentang rekognisi terhadap keberadaan masyarakat lokal di Palu ini yang juga harus menjadi perhatian serius. Duduklah, ajaklah, marilah bangun sama-sama kota kita ini kan. Kalau berkaitan dengan soal penggunaan ruang, mari bicarakan sama-sama bagaimana kita menata penggunaan ruang ini supaya tidak ada penyingkiran terhadap masyarakat lokal di Palu. Ini penting sekali ke depan dalam pembangunan kebudayaan kita. Sekali lagi tidak hanya simbol-simbol ornamen itu, tapi hal yang lebih substantif, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Palu. Ini tidak hanya dalam wajah adat yang represif, yang gibut, tapi menyeluruh, komprehensif. Ini persoalan yang puluhan tahun. Keberadaan masyarakat adat diakui oleh konstitusi kita, keberadaannya. Ini harus mulai diangkat kembali ke depannya, didudukan di Palu ini. Saya kira tidak ada masyarakat melawan kalau diajak duduk sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pasangan nomor urut 2, waktu Anda juga sama. Baik. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan hal ini, pemerintah ke depan akan lebih memandang. Insya Allah ketika kita berhasil menjadi wakil wali kota, kita akan melihat segala sesuatunya lebih komprehensif. Masyarakat menginginkan sesuatu dikarenakan mereka memiliki hak untuk itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika ingin membatasi mereka, maka tentunya harus ada solusi yang diberikan untuk itu. Jangan kemudian kita melarang, tetapi kemudian kita tahu bahwa mereka hanya punya itu. Gitu. Nah, saya beri contoh misalnya, hari ini kita masuk dalam ZRB, zona rawan bencana. Tanda tanya yang besar. Ketika masuk dalam ZRB ini, zona rawan bencana, berarti semua harus keluar dari wilayah itu. Pertanyaannya, apakah pemerintah menyiapkan area untuk itu?
Sekarang saja kita tidak beres gitu menyelesaikan masalah huntap dikarenakan apa? Pemerintah sendiri tidak memiliki punya lahan untuk itu. Sekarang kita tarik menarik dengan HGB. Tarik menarik dengan HGB, kita saling mengklaim bahwa ini dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika masyarakat berada pada posisi yang berkeras atas sesuatu, sesungguhnya ya mereka meyakini atas hal itu. Tinggal bagaimana kemudian kita pemerintah duduk bersama dengan baik untuk mencari win-win solusi. Palu ke depan harus memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegempaan. Baik itu dalam infrastruktur mau dalam urusan apapun. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, maka kemudian menjadi telaah yang baik bahwa semua harus ya, dilakukan uji kembali. Bukan cuma uji kembali atas struktur, bangunan dan lain sebagainya, termasuk juga uji kembali atas wilayah-wilayah yang hari ini masuk dalam kawasan zona ZRB itu, termasuk misalnya Petobo, termasuk juga Balaroa. Apalagi kalau kemudian hari ini pemerintah menyatakan bahwa masyarakat yang berada di pesisir pantai itu harus keluar 200 meter dari pinggir pantai. Nah, pindah kemana masyarakat kita? Terima kasih. Cukup, baik. Pasangan nomor urut 4, silakan, waktu Anda juga sama. Baik, mengenai arsitektur fair natural itu adanya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan untuk penggunaan ruang. Itu ada gitu ya. Jadi kita memang harus duduk bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi, juga aparat penegak hukum. Karena memang masalah lahan ini apalagi tadi sudah dikatakan klaim oleh masyarakat tidak bisa dibangun dan lain sebagainya. Sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan adalah 3P. Pelacakan, pencatatan, dan pemanfaatan. Tapi itu tadi kita harus duduk bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah kota. Apalagi kita kemarin kena bencana pada tanggal 28 September 2018, masalah huntap, masalah huntara, itu ya, kemudian mau ke huntap saja orang-orang masih bingung mau kemana gitu. Sekarang ini ada beberapa huntara itu mereka bersiap-siap tapi bingung mau kemana gitu. Itu seharusnya pemerintah harus ada bersama mereka. Jadi bagaimana nanti ke depannya kita harus duduk bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah kota, juga pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, agar supaya didapatkanlah solusi bersama. Terima kasih. Waktunya masih ada? Terima kasih. Untuk bicara mengenai arsitektur for natural, ini apabila kami diberi mandat oleh masyarakat Kota Palu, insya Allah kita akan membuat satu rancangan perda yang kita ketahui bernama Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, karena di Raperda ini akan masuk nanti budaya-budaya yang ada. Nah, kita akan buat nanti ruang-ruang untuk budaya, untuk arsitektur yang dimaksudkan oleh moderator tadi. Jadi kita atur dengan regulasi semacam roadmap Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah yang masuk di dalamnya seperti yang dimaksudkan oleh moderator tadi. Terima kasih. Baik, sanggahan paslon nomor urut 3 atas jawaban paslon nomor urut 1, 2, dan 4, silakan. Baik, itulah tadi karakter yang kita hadapi ini. Makanya saya katakan kita harus membangun mesin tubuh kita meroso, murambangan kita marisi. Ini yang harus kita bangun sebenarnya. Menghadapi karakter-karakter kehidupan saat ini, ya bapak-bapak tidak mengalami. Ya saya mengalami sendiri, bayangkan dihujat, dimaki, dicaci. Saya kira saya mengajak teman-teman paslon ini, mari kita duduk sama-sama ya supaya tidak terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya berharap marilah kita sama-sama, jangan dibuat-buat di dalam-dalam itu menjadi kita sudah berjuang. Saat ini memang rumah 23.000 lagi yang harus kita perjuangkan, 23.000 lebih rumah rusak berat, rusak ringan, rusak senang, dan 4.000 lebih lagi rumah yang harus kita bangun. Dan ini tanggung jawab pemerintah pusat, bukan daerah. Dan kita sudah berjuang seperti huntap. Kita sudah bangun huntap di sana dengan berbagai upaya kita mengambil lahan itu sangat luar biasa. Tidak main-main mengambil lahannya orang itu. Tetapi saat ini bisa kita perjuangkan. Saat ini dihentikan semua pembangunan. Tanah-tanah tidak akan diperpanjang, tetapi ada kelompok-kelompok yang mencoba mau masuk lagi, melakukan agar supaya tanah ini bisa diperpanjang. Saya katakan saya tidak akan perpanjang tanah ini lagi, ya tanah-tanah HGB itu kita tidak perpanjang lagi itu. Nah makanya saya minta, mari kita bersama-sama. Waktu Anda semua. sudah cukup. Saya persilakan paslon nomor urut 4 untuk maju ke depan.
Masih ada 2 undian. Silakan kembali ke tempat. Baik, undian yang diambil oleh nomor urut 4, yaitu nomor 3, isu nomor 3, Smart City. Silakan Anda membuat pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tentang isu Smart City. Baik, untuk pasangan paslon 1, 2, dan 3 pertanyaan sama. Apa konsep Anda bertiga tentang konsep Smart City ini untuk diterapkan di Kota Palu? Terima kasih. Silakan. Pasangan nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya kira kita hidup di zaman teknologi modern ya. Palu ini kecil, harusnya bisa dihubungkan antara satu dan yang lain secara online kan begitu. Kami sudah merancang sistem informasi paripurna terpadu yang kami singkat dengan simpati. Informasi tentang pengelolaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengaduan masyarakat, keterangan masyarakat bisa hanya dengan membuka handphone ke depannya. Kami kerjasama dengan anak muda di Palu, banyak anak muda hebat di Palu ini yang juga ahli IT. Mereka telah merancang satu aplikasi, karena dengan satu aplikasi kita bisa menyelesaikan banyak hal pengelolaan birokrasi menjadi lebih mudah karena dikelola berbasis pada digital kan gitu. Saya kira tidak ada susahnya ke depannya. Kita hidup zaman, kita punya ahlinya, pemerintah kota, saya yang selalu jadi kota akan mengajak secara terbuka para ahli-ahli IT itu untuk duduk sama-sama. Dan banyak anak muda kita bisa melakukan itu. Simpati kira-kira menjadi satu solusi penting ke depan untuk mengelola kota ini secara lebih terbuka, transparan, partisipatif, melayani publik, memajukan pendidikan, memajukan segala aspek kehidupan kita. Insya Allah tidak ada susahnya, ini hanya soal mau dan tidak mau saja. Tidak akan ada korupsi ke depannya saya kira, karena ada transaksi, keuangan juga online. Tidak ada soalnya. Insya Allah kita akan kerjakan itu ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktunya, bisa ditambahkan oleh calon wakil. Cukup? Cukup. Kita lanjut ke pasangan nomor urut 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pasangan nomor 4. Silakan. Iya, ya Smart City itu ya konsep pengembangan kota ke depan. Maka dalam program kerja yang kami tawarkan kepada masyarakat terkait hal ini, yang pertama adalah e-government ini sesungguhnya bukan barang yang baru, ya. Tapi bagaimana kemudian dalam pemerintahan ke depan e-government ini betul-betul ya diterapkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kita masuk pada 4.0. Hari ini sebenarnya kita sudah masuk pada 5.0. Tetapi apa pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan memanfaatkan 4.0 itu? Saya mau sampaikan ya menjadi jawaban kita semua. Kemudian kita juga ya, akan menerapkan namanya One Touch Info Kota Palu. Ini merupakan program aplikasi yang disiapkan nanti untuk masyarakat Kota Palu ke depan. Untuk akte, KK, akte lahir, KTP itu selesai di kantor kelurahan. Tetapi tidak perlu lagi repot-repot masyarakat. Masyarakat nanti cukup nanti berhubungan dengan RT, maka kemudian semua urusan pekerjaan itu. Kita tidak akan arahkan lagi masyarakat untuk bolak-balik. Dan kemudian transaksi ke depan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat, apakah itu retribusi atau apapun yang kemudian menjadi sumber pendapatan daerah, ke depan itu tidak ada lagi penerimaan tunai yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya by online. Dan kemudian tidak lagi seperti hari ini. Ya, per hari ini kita melakukan hitungannya day by day gitu. Berikut tidak seperti itu lagi. Kita akan menetapkan secara normatif dan kemudian mendudukkan masyarakat dengan betul-betul upaya kita partisipatif itu, masyarakat terbangun partisipasinya dalam upaya penguatan kita punya APBD ke depan. Nah, maka dengan melakukan pola transaksi yang non tunai dengan masyarakat, saya yakin ini akan memperbaiki semua hal dan tujuan kita untuk menciptakan kota ini menjadi smart city insya Allah akan tercapai dengan baik. Cukup waktu Anda. Silakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan pasangan nomor urut 4. Iya, makasih. Memang kita sangat mudah berbicara. Ini non tunai saja, ini setengah mati lembaga adat ini. Ya, ada kita punya orang-orang tua dibohongi sama pergi ambil di ATM itu. Makanya sekarang saya bilang untuk lembaga adat itu jangan lagi non tunai, langsung tunai saja. Berapa? 100.000, 200.000 harus tunai semua. Ini yang terjadi sekarang ini.
Jadi mereka tidak tahu tindis-tindis itu. Nah, pelayanan juga KTP. Ya, pelayanan KTP sudah ada ADM kita sama seperti ATM. Kalau hilang KTP-nya, kalau hilang kartu keluarganya itu tindis saja akan keluar KTP-nya dengan kartu keluarga. Itu pelayanan kita. Nah, tetapi saya ingin katakan bahwa itu merupakan misi kita pertama, yaitu pengembangan. Sekarang pengembangan dan penguatan sistem. Sistem itu sudah ada kita. Sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis geografi informasi sistem sudah ada. Tinggal konten-kontennya kita mau isi sekarang ini. Sudah ada sistemnya kita buat. Tinggal kontennya, berapa panjang ke jalan di Kota Palu, berapa lampu di Kota Palu, di mana pusat-pusat wisata. Tinggal konten-konten yang kita isi. Dan itu berbasis geografi informasi sistem. Tidak gampang membuat ini, sudah ada. Jadi bukan cuma konsumsinya masyarakat Kota Palu, tapi ini dunia. Karena kita masukkan di Google. Mereka tinggal buka, mau masuk ke Palu, mau invest ke Palu, mereka buka di situ. Apa yang kami bisa invest. Bukan hanya untuk masyarakat Kota Palu, tidak. Ini untuk orang mau masuk invest, dia harus tahu apa yang harus saya mau lakukan di sana. Sebelum dia datang, dia harus lihat melalui sistem ini. Saat ini sebenarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, mau saya jadi Bali Bangda, saya buat ini. Ya. Begitu jadi wali kota, saya buat lagi ini. Ini penting. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan kepada orang-orang lain bagaimana dia berinvest di Palu kalau dia tidak mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh dari kita. Selanjutnya sanggahan dari paslon nomor urut 4 atas jawaban paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Silakan. Baik, saya kalau untuk 1 dan 2 ini konsep kami sebenarnya Smart City adalah tahu kota pintar berkelanjutan dan memang paslon 1 dan 2 sesuai dengan konsep Smart City tersebut. Kemudian paslon nomor 3 kami masih bertanya-tanya di mana websitenya. Kami bingung mencari tahu Kota Palu apakah punya website itu, apakah Kota Palu ada website itu, gitu kan? Smart City ini kan semua menyangkut sistem teknologi informasi terkini, gitu. Tadi dikatakan oleh paslon nomor 2, sekarang ini 4.0. Seharusnya kita 5.0, tapi kan masih tersendat-sendat di 4.0. Jaringan pun masih tersendat-sendat. Lalot kata orang anak milenial sekarang ini kan. Nah, kedepannya itu bagaimana kita betul-betul sistem informasi ini terkini ini harus betul-betul kita jalankan dengan maksimal. Tidak bisa kita tidak bisa pesimis, harus optimis. Dalam artian sistem digitalisasi ini harus ke depan harus kita betul-betul maksimalkan. Masalah tadi betul katanya akte KK kemudian KTP itu harusnya di kelurahan. Inovasi kami nantinya akte kelahiran Pak Sutri keluar dari rumah sakit sudah membawa kartu akte kelahiran. Itu harus itu akan ada. Kemudian kami berkomitmen, kami punya kartu namanya kartu ilmu. Di situ ada barcode. Scan barcode itu database jelas nanti. Itulah namanya kami melakukan bagaimana Smart City ke depan menggunakan sistem teknologi informasi terkini. Terima kasih. Baik, itulah di akhir segmen ke-5. Sebelum kita memasuki segmen ke-6, terlebih dahulu kita ikuti jeda iklan berikut.